Kami percaya perubahan besar dimulai dari hal-hal kecil. Karena dengan melihat sampai yang terkecil, kita bisa memahami apa yang bisa dilakukan untuk sekitar. Sama seperti kami memulai perubahan besar dari langkah demi langkah, kami terus berinovasi melalui layanan yang prima untuk masyarakat. Inovasi ini tidak akan pernah berhenti. Kami terus berupaya untuk mewujudkan lapas narkotika Bandar Lampung semakin pasti. Mulai dari mendekatkan yang jauh sampai menghubungkan yang terpisah. Pembinaan di lembaga pemasyarakatan adalah salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Lapas Narkotika Bandar Lampung terus meningkatkan pembinaan yang mencakup beberapa area utama di antaranya. Program sosial dan kesehatan. Lapas Narkotika Bandar Lampung memiliki program yang menunjang kesehatan warga binaan, serta kegiatan sosial yang mendukung kesehatan fisik dan mental narapidana, termasuk program rehabilitasi, kegiatan olahraga, atau terapi kelompok. Program reintegrasi sosial. Pembinaan di Lapas Narkotika Bandar Lampung juga mencakup persiapan untuk reintegrasi ke masyarakat setelah narapidana menyelesaikan masa hukuman. Kegiatan kreatif dan rekreasi warga binaan. Lapas Narkotika Bandar Lampung memiliki kegiatan kreatif seperti seni dan musik. Aktivitas ini dapat membantu narapidana menyalurkan ekspresi diri mereka dengan cara yang positif. Program-program ini bertujuan untuk memfasilitasi perubahan positif pada narapidana dan membantu mereka membangun masa depan yang lebih baik. Lapas Narkotika Bandar Lampung. Transparan, unggun, humanis. Selamat datang di Kebun Raya ITERA. Kebun Raya Institut Teknologi Sumatera merupakan kawasan konservasi tumbuhan pamah Sumatera yang dibangun di dalam lingkungan kampus ITERA. Pendirian kebun raya yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Konservasi Flora Sumatera dirintis sejak tahun 2016 atas gagasan besar Rektor pertama ITERA, Profesor Oviar Zainuddin Tamim. Sejak awal pembangunan, Kebun Raya ITERA mendapat dukungan penuh dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang saat ini menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terhampar di lahan seluas 75,52 hektar dari 275 hektar luas lahan kampus ITERA, Kebun Raya ITERA terus melengkapi berbagai koleksi tumbuhan endemik yang ada di Pulau Sumatera. Hal ini menjadi upaya penting dalam mempertahankan megabiodiversitas bumi Andalas. Sebagai kebun raya kedua di Indonesia yang dibangun di lingkungan kampus, keberadaan Kebun Raya ITERA selaras dengan misi Forest Campus yang diusung ITERA. Upaya menjadikan kampus berwawasan hutan tersebut telah dilakukan dengan dijalankannya 5 fungsi utama kebun raya, yaitu konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, serta jasa lingkungan. Saya Dr. Adi Pancoro sebagai Kepala UPT Konservasi Flora Sumatera mengucapkan terima kasih atas dukungan stakeholder dalam pembangunan Kebun Raya ITERA sehingga Kebun Raya ITERA dapat menjalankan fungsinya yaitu sebagai lingkungan konservasi, pendidikan, penelitian, wisata, dan jasa lingkungan. Perjalanan panjang sejak inisiasi Kebun Raya pada tahun 2016, perencanaan master plan pada tahun 2017, serta pembangunan fisik 2018 dan 2021.
Merupakan perjalanan yang sangat panjang dan cukup diwarnai dengan banyak tantangan, mulai dari kondisi lahan yang terbuka, karakteristik tanah yang kurang baik, belum terbentuknya jaringan instalasi air dan drainase, bahkan sejak belum adanya organisasi pengelola, serta tantangan lainnya yang perlahan-lahan dapat kami selesaikan. Kami berupaya demi komitmen kami untuk terus membangun dan mengembangkan kebun raya agar ke depan semakin lebih baik. Besar harapan kami kehadiran kebun raya dapat bermanfaat bagi sivitas akademika untuk menunjang terlaksananya Tridharma perguruan tinggi dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Perlu kami juga tambahkan bahwa ke depan kami ingin mencanangkan adanya smart kebun raya di ITERA ini sehingga memudahkan kita untuk berinteraksi berbasis IT. Hingga saat ini, Kebun Raya ITERA telah memiliki lebih dari 1.000 koleksi atau spesimen tumbuhan, 225 jenis tanaman anggrek, dan aneka koleksi tumbuhan lain yang diperoleh dari berbagai wilayah di Sumatera. Aneka koleksi flora dari berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri turut memperkaya koleksi yang dimiliki. Memasuki kawasan Kebun Raya ITERA, pengunjung disajikan 4 zona fasilitas yang kini tersedia. Zona penerimaan, zona wisata, zona pengelola, dan zona koleksi. Pada zona penerimaan, telah dibangun beberapa fasilitas seperti gerbang, plaza penerimaan, koleksi tanaman pengarah penerima, hingga petunjuk akses. Sementara pada zona wisata yang dibuka untuk masyarakat umum, telah dibangun taman labirin, taman estetika, dan taman air mancur. Aktivitas kegiatan pembibitan dan operasional kebun raya dilakukan di zona pengelolaan. Zona ini dilengkapi berbagai fasilitas seperti rumah kaca pembibitan dan 7 paranet dengan fungsi khusus. Pada zona koleksi yang menjadi zona terbatas, dimanfaatkan untuk berbagai penelitian baik yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa ITERA hingga peneliti umum. Keberadaan kebun raya di kampus ITERA menguatkan slogan Smart, Friendly, and Forest Campus yang sedari awal kami usung, menjadikan ITERA sebagai kampus berbasis sains dan teknologi yang tumbuh dengan wawasan hutan dan semangat menjaga kelestarian alam. Dengan telah menjalankan fungsi utama kebun raya, maka semakin mendekatkan arah pengembangan Forest Campus ITERA yang kelak mampu mempresentasikan dan mempertahankan mengbiodiversitas Sumatera. Keberadaan kebun raya ITERA juga akan terus mendukung Tridharma pendidikan yang menjadi tanggung jawab utama ITERA, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tentunya, untuk mewujudkan mimpi yang besar tersebut, ITERA siap bergandengan tangan dengan berbagai pihak. Kepada para pihak yang telah turut serta merintis pembangunan kebun raya ITERA, kami sampaikan terima kasih. Semoga kebun raya ITERA terus tumbuh menjadi kebun raya terkemuka di dunia dalam bidang konservasi, penelitian, dan pendidikan berbasis tumbuhan pamah Sumatera untuk pemanfaatan yang berkelanjutan, serta menjadi kebun raya kebanggaan Sumatera dan Indonesia. Mengusung visi menjadi kebun raya terkemuka di dunia dalam bidang konservasi, penelitian dan pendidikan berbasis tumbuhan pamah Sumatera untuk pemanfaatan yang berkelanjutan, Kebun Raya ITERA terus tumbuh dan berkembang sebagai kawasan hijau kampus. Kerjasama dengan berbagai pihak terus dijalin guna mendorong percepatan pembangunan. Inilah Kebun Raya ITERA. Semangat konservasi untuk menjaga kekayaan alam Sumatera dan Indonesia. Ini dia wisata pendatang baru di Bandar Lampung yang lagi hits di media sosial, guys. Kalau aku bilang ini sih Dufan versi Lampung ya. Di sini tuh banyak wahana permainan seru yang dihadirkan untuk segala usia. Jadi cocok buat kamu nih yang mau ajak keluarga ataupun besti-besti kalian. Apalagi harganya juga murah meriah. Kalian cukup bayar 50 ribuan aja udah bisa menikmati tempat terbesar yang ada di tengah kota Bandar Lampung. Yes, namanya adalah Navara City Park. Buat kalian penasaran review lengkapnya seperti apa? Tonton videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya.
Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Di video kali ini kita akan eksplor kota Bandar Lampung nih. Dan edisi ini kita akan mereview wisata keluarga terbaru di Lampung yang baru aja opening di bulan Desember 2025, tapi langsung viral diserbu sama pengunjung. Nama tempat wisatanya adalah Navara City Park. Wisata ini tuh resmi dibuka untuk umum pada tanggal 22 Desember 2025, jadi masih gratis banget nih guys. Alamat lengkapnya sendiri berada di Jalan Pangeran Tirtayasa, nomor 88, Sukabumi, Bandar Lampung. Lokasinya itu terbilang strategis dan mudah dijangkau, baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Kurang lebih sekitar 10-15 menitan aja dari pusat kota, dan kalau kalian dari Tol Itera tuh kurang lebih sekitar 30 menitan. Semua ini tergantung lalu lintas ya. Buat lebih gampangnya, kamu juga bisa gunakan panduan Google Maps. Kamu tinggal ketik aja Navara City Park, untuk titik lokasinya tuh udah sesuai. Akses jalannya juga sudah cukup bagus ya, nggak ada drama tanjakan atau turunan curam. Jadi aman banget buat kalian yang mau datang bawa rombongan pakai bus besar. Finally, kita sampai juga di gerbang Navara City Park. Pas masuk, kita langsung disambut dengan 3 patung maskot Navara nih. Ada gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan badak Sumatera. Navara City Park buka setiap hari. Untuk weekday itu buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Dan untuk weekend atau hari libur nasional itu buka lebih pagi dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam. Navara City Park ini tuh mempunyai luas sekitar 14 hektar loh. Wah, bisa dibilang ini adalah salah satu tempat wisata terbesar di Provinsi Lampung. Untuk tempat parkir kendaraannya juga luas ya, bisa menampung banyak kendaraan mulai dari motor, mobil, dan juga bus besar. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir guys. Di Navara City Park ini kita bisa bermain, berenang, dan juga kulineran, atau sekedar bersantai. Semuanya itu bisa kamu lakukan di sini hanya di dalam satu kawasan wisata. Pokoknya semuanya itu bisa kita lakukan di sini hanya di dalam satu kawasan wisata. Dari yang suka tantangan ada kurang lebih 7+ wahana seru, waterpark, permainan anak, spot-spot untuk foto, sampai area kuliner. Jadi kita tuh bisa nikmatin semua keseruannya masing-masing. Di sini juga ada 2 pintu gerbang, ada gerbang utara dan gerbang selatan. Kalau untuk gerbang utara itu dekat waterparknya, kalau gerbang selatan itu dekat Playpark 1 dan Biang Lala. Untuk pembelian tiketnya tuh bisa langsung atau on the spot di loket tiket. Untuk harga tiket masuk di weekday itu Rp50.000, sedangkan untuk weekend dan hari libur nasional itu Rp55.000. Anak usia 1 tahun atau tinggi badan di atas 80 cm sudah dikenakan biaya tiket masuk full ya guys. By the way, karena kita datangnya tuh saat libur nasional, jadi untuk tiket masuknya itu sebesar Rp55.000 per orang. Harga tiket ini udah all in waterpark dan theme parknya guys. Jadi hanya dengan sekali bayar, kamu tuh bisa nyobain semua wahana tanpa biaya tambahan lagi. Pembayarannya itu bisa tunai dan kris ya. Di sini ada 4 loket tiket, ada loket khusus untuk pembelian tunai, dan loket khusus tunai dan juga kris. FYI, untuk tiket masuk yang dibeli itu hanya berlaku di hari yang sama ya. Dan masuk ke wisata ini, kita tuh dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Tapi tenang aja, karena di dalam area wisatanya itu terdapat food park, jadi untuk urusan perut kalian nggak perlu khawatir. Jujur li, suasananya itu masih panas dan gersang nih, tapi harap maklum, karena tempat ini tuh masih baru banget. Waktu terbaik datang ke sini aku saranin sih di atas jam 4 sore ya, pas cuacanya udah nggak terlalu terik. Tapi karena tempat ini tuh lagi hype banget, jadi dari pagi pengunjungnya juga udah membludak. Pastinya untuk naik wahana permainannya kalian sih mesti antri. Oke, kita mulai dari Navara Bridge dulu ya. Gak cuma wahana permainan, di sini juga terdapat banyak spot foto landmark beberapa negara yang ada di dunia guys. Salah satunya adalah Navara Bridge ini. Buat kamu yang suka foto-foto, bisa banget nih foto di jembatan merah satu ini. Selain wahana, Navara City Park dirancang dengan ruang terbuka hijau yang luas ya. Ada taman dengan area santai, jalur pejalan kaki yang nyaman dan aman buat kamu yang bawa stroller ataupun kursi roda. Jadi kalau bawa balita atau lansia nggak perlu khawatir. Untuk pepohonannya memang masih sedikit banget nih. Dan jujur di sini tuh masih kurangnya gazebo atau tempat istirahat. Kalau bawa bayi atau anak kecil memang agak repot sih. Oh ya, di sini tuh belum ada area khusus merokok. Jadi kalau bisa dibuat area bermain yang bebas dari asap rokok. Karena banyaknya anak-anak balita, semoga kedepannya sih bisa lebih baik lagi ya. Terus di sini ada juga Navara Mini Zoo. Yuk langsung aja kita explore. Areanya tuh cukup luas. Meskipun untuk hewannya hanya ada beberapa jenis aja, tapi untuk kandang-kandangnya tuh rapi dan bersih guys. Yang pertama kita jumpai adalah kandang unggas yang diisi dengan beberapa ayam. Kalau di sebelah sini ada kandang burungnya. Untuk burungnya tuh hanya ada beberapa aja ya. Terus di sebelah sini untuk kandang kura-kura. Nah, kalau ini untuk kandang kelincinya nih.
Terus di sebelah ujung sini adalah kandang dombanya. Di sini ada beberapa domba merino ya. Ya, meskipun hewannya masih sedikit, tapi menurut aku sih lumayan guys buat edukasi si kecil. Oke, sekarang kita akan ekspor untuk theme parknya dulu ya. Wahana permainan pertama yang kita temui adalah Pirate Ship. Wahana permainan ini berbentuk kapal bajak laut besar yang dirancang untuk mengayun maju mundur, dan kapal ini tuh akan mulai berayun perlahan, seperti sedang mendayung di laut yang tenang gitu guys. Tapi setelah beberapa ayunan, gerakannya tuh akan menjadi lebih besar dan cepat. Kalian sih wajib coba ya. Next ada wahana boing-boing atau kanguru jumping. Jadi ini adalah wahana dengan gerakan naik turun cepat dan berulang. Sensasinya tuh meniru lompatan seperti kanguru gitu loh. Cocok untuk anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Ada juga wahana untir-untir atau flying chair. Wahana ini tuh berbentuk kursi gantung, jadi di kursi ini kita akan diajak berputar mengelilingi tiang utama. Dan karena gerakannya yang muter-muter, banyak orang nyebutnya tuh untir-untir. Terus ada juga carousel atau komedi putar ya. Asiknya di sini tuh banyak pilihan wahana seru untuk anak dan keluarga. Jadi kalau kalian lagi cari destinasi wisata keluarga baru di Lampung yang aman, nyaman, dan ramah untuk segala usia, Navara City Park ini bisa menjadi alternatif kalian. Anak-anak happy, orang tua pun nyaman. Di sebelah sini untuk playpark atau playground berkonsep outdoornya. Untuk playpark ini diisi dengan beberapa permainan yang bisa digunakan untuk bocil-bocil dan juga dewasa. Areanya tuh aman untuk anak-anak karena untuk lantainya tuh udah dilapisi dengan karpet. Oh ya, karena sebagian besar area permainannya outdoor, kalau hujan sih bakalan misbar guys. Jadi kalau kesini kalian juga harus perhatikan cuaca yang bagus ya, biar nggak zonk. Nah, kalian jangan sampai lewatkan juga wahana Skyland ini. Wahana ini juga merupakan salah satu wahana favorit pengunjung dengan antrian yang panjang. Asiknya, dari kabin biang lala, kamu bisa menikmati pemandangan dari ketinggian dan seluruh area theme park dengan jelas. Kamu juga bisa istirahat sejenak dari wahana ekstrim dan pastinya dapat foto dan video estetik. Dari wahana permainan, sekarang kita akan lanjut ke landmark beberapa negara yang ada di dunia nih. Seperti Patung Liberty, Torii Gate, dan Pagoda Jepang. Jadi, siapkan baterai dan memori full kalian guys, biar foto-foto kalian bisa maksimal. Navara City Park juga mempunyai camping ground loh, jadi kalian bisa sekalian camping. Untuk info lebih detail dan lengkap mengenai Navara City Park, kalian bisa langsung hubungi nomor admin berikut ini ya, atau bisa langsung chat di Instagramnya.
Nah, ini dia salah satu yang paling ikonik di Navara guys. Namanya adalah Navara Aurora. Dan ini adalah yang pertama di Lampung loh. Navara Aurora ini adalah air mancur warna-warni yang menari diiringi alunan musik gitu. Pokoknya seru dan menarik deh, cocok banget nih buat liburan. Untuk jadwalnya sendiri, Navara Aurora ini tuh dimulai setelah maghrib sampai selesai. Durasinya itu kurang lebih sekitar 30 menitan ya. Oke, yang masih di belakang, yang masih di wahana, boleh kesini merapat semuanya. Aku mau bagi-bagi hadiah es krim dan coklat. Aku pindah ke sana ya. Nah, ambil, tarik. Tepuk tangan dulu. Nggak ada. Oh, udah kamu tiup belum? Ditiup dulu. Terus ditiup dulu. Coba, tangan ke atas. Hop, hop, tiup. Nah, pegang. Oh iya, masih di sini. Hop. Hop. Tarik. Wah, tepuk tangan dulu. Keren, kasih lo. Bisa terbang. Sledeh. Ayo Siti, jangan bikin malu. Nah, tuh. Masuk lagi dia. Nah, sini dong terbang. Tuh, Siti udah jadi burung. Beneran ini, tuh beneran kan? Siapa yang bohongin tadi? Tuh, beneran mau pegang nggak? Nih, tuh, coba mau pegang tuh. Tuh, beneran kan? Oke. Wah, tepuk tangan dulu dong. Oh, panjang banget. Nah, pakai. Oke. Dapat lagi. Wah, lihat kosong nggak? Kosong, nggak ada lagi. Nggak cuma itu aja, di sini kamu tuh bisa lanjut main basah-basahan di waterparknya. Areanya tuh luas dan juga aman. Untuk jam operasional waterpark, buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam setengah 6 sore ya guys. Di sini tersedia penyewaan ban juga ya. Untuk ban renang double itu Rp30.000 per unit. Terus untuk ban renang single itu Rp20.000 per unit. Di dekat area waterparknya juga terdapat payung-payung yang disediakan gratis dengan konsep duduk lesehan di alas karpet rumput sintetis. Tapi memang kalau siang hari panasnya nampol guys, jadi kurang nyaman ya kalau ajak-ajak bayi atau balita. Kalau mau lebih nyaman, kamu bisa sewa gazebo atau saung dengan harga Rp50.000 per 4 jam. Untuk kolam renangnya itu ada kolam untuk anak-anak dan balita, kolam ombak, kolam arus, kolam dewasa, dan dilengkapi juga dengan beberapa wahana air seperti seluncuran dan pancuran. Nah, untuk loket penyewaan bannya tuh ada di sebelah sini. Di sini juga tersedia amphitheater yang bisa digunakan untuk berbagai acara. Informasi tambahan buat kalian, buat kamu yang mau sewa motor listrik itu harganya Rp50.000 per jam, ATV Train itu Rp10.000 per orang, dan beanbag itu Rp10.000 per unit. Untuk ruang bilas dan penyewaan loker juga ada ya guys. Untuk ruang bilas outdoornya ada di sebelah sini dan sudah dilengkapi dengan shower.
Terus untuk ruang bilas indoor juga dipisah antara ruang bilas pria dan juga wanita, jadi kalian tuh nggak perlu khawatir. Ruang bilas dan toiletnya tuh nyaman dan menurut aku juga udah proper ya. Buat kamu yang mau sekedar ngemil atau ngopi, di sini juga tersedia Blue Coffee. Nah, di sini tuh ada gapura ala-ala Bali juga nih, dan kita akan cek untuk musolanya ya. Musolanya itu besar, nyaman dan bersih, terus sudah disediakan perlengkapan sholatnya. Terus di dekat musola juga terdapat toilet yang terpisah antara toilet pria dan wanita. Ada beberapa pintu, semuanya tuh bersih ya. Tapi memang masih ada beberapa tempat yang masih dalam pembangunan guys. Nah, di sebelah sini untuk foodpark-nya. Foodpark ini dirancang sebagai area rehat yang menyatu dengan suasana taman bermain. Foodpark ini menghadirkan beragam pilihan kuliner dengan fasilitas yang mendukung kenyamanan pengunjung, guys. Jadi pengunjung tuh bisa beli makanan dan minuman di sini dengan harga yang masih ramah kantong. Untuk makanan tuh tersedia makanan berat dan camilan. Terus untuk minuman ringan juga ada ya. Kisaran harganya itu mulai dari 10.000 sampai dengan 20 ribuan. Masuk ke food park ini tuh gratis ya. Jadi kalau kalian ke Navara, cuma mau kulineran aja tuh bisa banget tanpa harus bayar tiket masuk. Total tenan makanan yang ada di Navara Food Park ini sekitar 60 tenan pilihan loh. FYI, semua pembayaran di sini tuh cashless. Kalian tinggal bayar pakai kris aja biar praktis dan cepet. Overall, wisata Navara City Park Bandar Lampung ini recommended ya buat kalian kunjungi bersama keluarga. Selain tiket masuknya masih terjangkau, fasilitas yang ditawarkan juga lengkap mulai dari theme park, water park, area kuliner, minisu, toilet bersih, dan juga musola. Oke guys, sekian review dari aku untuk wisata Navara City Park Bandar Lampung. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!